Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Nuwasil fi syarhi al-arba'in an-nawawiyah bil hafidh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi atau an-Nawawi rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 600 wa sittin wa sab'in min al-hijratin nabawiyah. Qala al-hadithu at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah, jauhilah, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan segala hal ya yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah terlalu banyaknya pertanyaan mereka, terlalu banyak mereka bertanya kepada nabi mereka. Yakni ketika diperintah bukannya langsung mengerjakan, malah nanya dulu ya, dengan pertanyaan yang tidak ada faedahnya ya, dengan pertanyaan yang tidak mempengaruhi, atau pertanyaan yang perintahnya sangat jelas sehingga tidak perlu dipertanyakan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ya, huruf fa pada kata ikhtilafuhum itu di dhammah ya, itu di dhammah. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yakni dikarenakan mereka menyelisihi nabi mereka ya. Dan penyelisihan di sini tidak terkait dengan banyak atau sedikit, berbeda dengan pertanyaan. Pertanyaan dalam masalah agama dibenarkan, tapi terlalu banyak bertanya itu tidak dibenarkan. Bertanya dalam agama itu dibenarkan, namun terlalu banyak bertanya ini tidak dibenarkan. Beda dengan menyelisihi. Menyelisihi banyak maupun sedikitnya dilarang. Waqtilafuhum ala anbiyahim, penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Biografi Abu Hurairah radhiyallahu an telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kata Al-Allamah Ibn Al-Attar rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis ini, kata beliau, hadzal haditsu aslun 'azimun min usuliddin. Hadzal haditsu aslun 'azimun min usuliddin yadkhulu fi abwabin katsirah min abwabil fiqh. Kata beliau, hadis ini adalah salah satu atau landasan yang sangat agung dari landasan-landasan dalam ajaran Islam. Dan hadis ini masuk dalam berbagai macam atau dalam banyak bab fikih. Ya, jelas saja tentunya. Ya, karena ini berkenaan dengan perintah dan larangan. Dan tidak ada satupun pembahasan fikih kecuali di situ ada perintah dan ada apa? Ada larangan. Ya. Hampir seluruhnya. Dalam masalah wudu ada syarat syahnya wudu, ada rukun wudu, itu diperintah. Dan ada pembatal wudu, itu dilarang. Kan begitu? Itu dilarang. Ya, demikian pula apa? Mengerjakan ketika sedang sholat. Ada syaratnya, syarat syahnya sholat, ada furud as-shalah atau arkanus shalah. Ini perintah.
Dan ada hal-hal yang mubtilat as-shalah, pembatal-pembatal salat itu dilarang. Demikian pula seterusnya salat, puasa, zakat, puasa, haji dan ahkam syariah yang lain. Ya, maka kata Ibnu Attar rahimahullah, hadis ini masuk dalam pembahasan atau dalam kebanyakan dalam banyak abwab al-fiqhiyah. 6. Di mana dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk taat kepada beliau. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukan, yakni taatilah, patuhilah. Dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Dan melakukan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menjauhi larangan beliau, ini dinamakan dengan at-ta'ah. Dinamakan apa? At-ta'ah. Taat adalah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'u ar-rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Imam Ahmad, untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa dalam Al-Qur'an ada 30 ayat yang memerintahkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ada 30 ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara keutamaan atau di antara dalil yang menunjukkan bukti yang menunjukkan keagungan hadis ini, bahwa hadis ini merupakan salah satu dalil pokok dari arkan asy-syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengetahui bahwasanya syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga memiliki arkan. Memiliki apa? Arkan, sebagaimana syahadat la ilaha illallah memiliki arkan. Jelas ya? Apa rukun la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Hah? Apa rukunnya? Apa rukun dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah? Hah? Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, kapan ucapan saya syah? Itu kan rukun namanya. Rukun itu adalah suatu kewajiban yang berada di dalam suatu ibadah. Ya, bukan syarat syahnya la ilaha illallah misalnya. Apa rukun la ilaha illallah? Ya, nafi wal isbat. La ilaha nafyan, ya nafyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan lil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, itulah arkan la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Yani nafian jami'a ma yu'badu min dunillah wa musbitan lil ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Demikian pula syahadah Muhammadar Rasulullah juga ada apa? Juga ada arkan, ada rukun-rukunnya. Ya, juga ada rukun-rukunnya. Syahadah anna Muhammadar Rasulullah disebutkan oleh para ulama memiliki 4 arkan. Memiliki 4 rukun. Ini semua sudah disebutkan. Ini semua pelajaran mendasar dalam Salahatul Usul. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di mana arkan rukun syahadah Muhammadar Rasulullah 6. Di mana rukun syahadah Muhammadar Rasulullah ada 4. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbaru. Membenarkan semua yang beliau kabarkan, mempercayai semua yang beliau kabarkan. Nah, dan ini sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, tidak perlu didahului dengan penetapan apa? Penetapan bahwa beliau itu betul-betul seorang nabi, itu tidak perlu. Kaum muslimin sejak lahir langsung percaya bahwa anna Muhammad Rasulullah, itu sudah cukup. Ya, tidak perlu didatangkan apa? Bukti-bukti otentik bahwa beliau adalah rasul. Kaum muslimin tidak perlu itu. Mereka dari awal sudah percaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Maka konsekuensinya apa? Semua yang dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam itu apa? Wajib untuk dibenarkan. Ya, baik hal tersebut bisa bisa dicerna oleh akal atau tidak, belum bisa dicerna oleh akal. Dan satu hal yang harus diperhatikan di sini dalam masalah tasdiqul khabar, membenarkan khabar, bahwa Islam, ya, bahwasanya Islam, yakni Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an, demikian pula hadis Rasulullah SAW, kalau dia makbul, dengan catatan kalau hadisnya makbul, kita tidak berbicara mengenai hadis palsu dan semacamnya, ya.
Kalau hadisnya makbul, diterima, maka apa? Tidak mungkin ada satupun ajaran Islam itu yang bertentangan dengan akal. Tidak mungkin. Yang ada itu adalah adanya pengabaran dalam syariat Islam yang belum bisa dicerna oleh akal, yang belum bisa difahami oleh akal. Kan begitu? Iya. Dan itu termasuk perkara yang gaib. Perkara yang gaib kan ketika sesuatu tidak bisa dicerna oleh akal. Ketika saya tanyakan berapa uang yang ada di kantong saya sekarang, ya kan nggak tahu. Tapi ketika saya buka, saya perlihatkan, sudah nggak gaib lagi. Kenapa? Karena sudah diketahui. Kan begitu. Ya, dan semua perkara-perkara gaib, ya, al-mughayyabat itu perkara-perkara gaib, dikatakan gaib bagi kita itu hanya karena belum kita lihat saja. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu semua gaib nisbi namanya. Gaib nisbi itu artinya dia hanya gaib pada saat orang tertentu, tidak gaib bagi orang yang lain. Atau gaib sekarang tapi nanti tidak gaib. Kayak sekarang surga, neraka, malaikat itu gaib sekarang tapi nanti tidak lagi. Ya, ketika seorang sudah ainul yakin, ya, sudah hakul yakin, hakul yakin. Nah, maka kata para ulama, al yakin itu ada 3 tingkatan. Al yakin itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang terendah adalah ilmu yakin. Adalah ilmu yakin. Yang kedua adalah ainul yakin, dan yang tertinggi adalah hakul yakin. Ya. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin. Ya, semuanya keyakinan, cuma tingkat keyakinan itu bertingkat-tingkat. Ya, semuanya adalah keyakinan. Yang paling rendah adalah ilmu yakin, yakni ilmu adalah keyakinan, ya, keyakinan yang lahir karena ilmu. Sekarang kita yakin surga ada atau enggak? Yakin enggak surga ada? Yakin neraka ada? Yakin Allah Subhanahu wa taala? Yakin para malaikat ada? Yakin. Tapi keyakinan kita ini berdasarkan apa? Baru sebatas ilmu. Yakni keyakinan, dan ini yakin 100%, tapi referensinya adalah ilmu. Jelas sampai sini? Pengetahuan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ainul yakin. Ketika nanti pada hari kiamat kita melihat malaikat. Ketika nanti pada hari kiamat kita lihat surga, ya, kita lihat neraka, waliyadzubillah, ya. Maka ini? Ainul yakin. Kita yakin karena bukan lagi sekedar tahu, tapi karena kita sudah lihat, surga ini neraka ini malaikat Yang mana lebih tinggi keyakinannya? Ilmu yakin atau ainul yakin? Ainul yakin dilihat, karena apa yang ditangkap oleh panca indera secara umum lebih kuat. Dan yang tingkatan terakhir adalah hakul yakin. Hakul yakin yakni puncak keyakinan. Yani kapan? Ketika kita sudah berada dalam surga biidznillah taala. Ya. Ketika sudah berada dalam surga, ini bukan lagi dibilang ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, tapi sudah hakul yakin karena kita sudah berada di dalamnya. Kita sudah berada di dalamnya. Jelas sampai sini ya? Taib. Ini yang pertama dari rukun syahadah Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan semua yang beliau kabarkan. Membenarkan semua yang beliau kabarkan. Nah, maka sekali lagi, Islam tidak pernah datang dengan syariat yang bertentangan dengan akal. Yang ada adalah syariat yang belum bisa dicerna oleh akal. Jelas sampai sini? Dan ini telah dipaparkan secara mendalam dan sangat elegan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Dar'ut Ta'arud bainan naqli wal aqli, dan juga Ar-Raddu 'alal mantiqiyin, ya, yang kaum yang mempertuhankan akal. Nah, kemudian yang kedua, adalah rukun yang kedua, ta'atuhu fi ma amar. Menaati semua yang beliau perintahkan. Menaati semua yang beliau perintahkan. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2. Ada yang memberikan hukum wajib dan ada yang memberikan hukum sunnah. Yang mustahab, yang mandub, itu juga perintah, maka dilakukan. Maka ketika seorang mengetahui itu hukumnya sunnah, bukan untuk meninggalkan, tapi mengetahui sunnah itu untuk untuk dikerjakan. Karena sunnah adalah amar, sunnah adalah ma'mur, perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Meninggalkan semua yang beliau larang atau beliau peringatkan. Meninggalkan, menjauhi, wajtinabu, menjauhi semua yang beliau larang dan peringatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak menyembah Allah kecuali dengan
cara yang beliau syariatkan. Tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Nah, ini 4 arkan syahadah Muhammad Rasulullah, dan 3 serta yang keempat sebenarnya yang pertama dan keempat sebenarnya masuk. Ya, bisa dikatakan bahwa keempat arkan syahadah Muhammad Rasulullah masuk semua di sini. Bila sampai sini, kita lihat yang pertama, membenarkan apa yang beliau perintahkan. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Nah, ketika beliau mengabarkan sesuatu, maka sudah terkandung di dalamnya bahwa apa? Kalian harus mempercayai kabar ini. Karena beliau adalah seorang nabi, ya kan? Beliau adalah seorang nabi, apa-apa yang beliau sampaikan, kabarkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikabarkan kepada kalian, itu bukan hanya dikatakan, oh, yang penting kalian tahu nih ada yang seperti ini. Kalian percaya tidak percaya terserah. Bukan itu. Semua yang ketika Nabi SAW mengabarkan sesuatu, maka terkandung di dalamnya apa? Kalian harus percaya ini perintah. Kalian harus percaya karena beliau adalah Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kemudian taat pada perintah, jelas. Menjauhi larangan, jelas. Masuk dalam hadis ini. Tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan, jelas juga masuk dalam hadis ini. Karena yang keempat sebenarnya penjabaran dari apa? Yang kedua, yaitu melaksanakan perintah. Di antara wujud melaksanakan perintah adalah menyembah Allah sesuai dengan cara beliau alaihi salatu wassalam. Ya, menyembah Allah sesuai dengan cara beliau alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Maka ini 4 dari apa? Rukun syahadah Muhammadar Rasulullah. Dan penjabaran terhadap 4 ini, poin ini membutuhkan apa namanya? Pembahasan tersendiri. Di sini sekedar isyarat saja. 6. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kalian darinya, fajtanibuhu. Jauhilah, jangan dekati dia, jauhilah dia. 6. An-nahyu, ya, yang dilarang. Larangan Rasulullah SAW sebagaimana yang kita sudah isyaratkan itu terbagi menjadi 2. Ya, larangan nahyu itu asal maknanya secara bahasa adalah al-man'u, bermakna pelarangan. An-nahyu secara bahasa bermakna al-mana', pelarangan. Adapun secara apa namanya? Istilah, ya. An-nahyu bermakna apa? Bermakna talabul kaffi. An-nahyu bermakna apa? Talabul kaffi. Permintaan untuk menahan diri dari sesuatu, permintaan untuk tidak melakukan sesuatu, itu nahyun. Ketika dikatakan jangan kamu lakukan itu, ya berhenti, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu namanya apa? Nahyun. yakni permintaan untuk berhenti dari sesuatu. Jelas ya? 6. Dalam nas-nas syariat, ya, dalam nas-nas syariat ada beberapa atau sebelumnya kita langsung bagi saja. Nahyun dalam syariat itu ada dua bentuk. Nahyun, pelarangan dalam syariat itu ada dua bentuk. Yang pertama, nahyun yang bersifat jazim, yang bersifat mengharuskan, dan ada nahyun ghairu jazim. Ada pelarangan yang tidak bersifat mengharuskan. Ada pelarangan yang bersifat mengharuskan dan ada pelarangan yang tidak bersifat mengharuskan. Ya, nahyun jazim dan ada nahyun ghairu jazim. Adapun nahyun jazim itu adalah al-muharram, yang diharamkan. Itu dilarang dengan tegas, ditegaskan, diharuskan untuk ditinggalkan. Itu namanya apa? Al-muharram. Bahwa segala sesuatu yang dilarang dengan pelarangan yang bersifat mengharuskan itu apa? Al-muharram. Bentuk yang kedua adalah pelarangan nahyun ghairu jazim. Ya, pelarangan yang tidak bersifat mengharuskan, ini namanya al-makruh. Ini namanya apa? Al-makruh. 6. Contoh pelarangan yang bersifat mengharuskan, ya firman Allah Subhanahu wa taala misalnya apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan makan riba. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, dan seterusnya dari lafaz-lafaz. Ya. Sementara yang menunjukkan makruh, larangan tapi tidak bersifat mengharuskan,
Seperti misalnya ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami di sini para perempuan, kami para perempuan dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, namun tidak dilarang dengan tegas. Jadi dilarang tapi lam yu'zam alaina. Larangan tersebut tidak bersifat mengharuskan. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa bagi kaum wanita dimakruhkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan, sebagaimana dimakruhkannya bagi mereka untuk banyak terlalu sering berziarah. Baik. Ini contoh larangan tapi tidak tidak bersifat mengharuskan. Jelas ya? Dan dalam nas-nas syariat, ya, hukum asal dalam an-nahyu al-asli fin nahyi apa? At-tahrim. Hukum asal dalam larangan adalah apa? Haram. Ini kaidah yang mufidah, yang selayaknya dipegang baik-baik oleh setiap muslim. Bahwa hukum asal larangan dari Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Quran maupun Sunnah, hukum asalnya adalah apa? Haram sampai ada dalil, kecuali kalau ada dalil yang memalingkan kepada hukum yang lain. Sampai ada dalil yang memalingkan kepada hukum yang lain. Apakah pindah kepada hukum makruh atau mungkin pindah kepada hukum hukum sunnah. Bisa jadi ada sesuatu yang asalnya haram kemudian belakangan berubah menjadi sunnah. Bisa jadi ada yang seperti itu. Taib. Dan lafadz an-nahyu, lafadz dalam nusus Quran dan Sunnah yang menunjukkan larangan itu adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la, jangan, atau jangan, itu berarti nahyun. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya, banyak sekali. Ya. Taib. Maka ketika dilarang dari sesuatu, maka kita harus meninggalkan, dan itu hukum asal. Tidak boleh seorang mengatakan, misalnya ada warid larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warid larangan. Kemudian dia mengatakan, ini kan dilarang, tapi siapa tahu hukumnya makruh, gitu ya? Siapa tahu hukumnya makruh? Enggak, kita katakan hukum asalnya larangan itu adalah apa? Haram. Sampai kamu mendapatkan bukti sebaliknya yang memalingkan dari hukum haram kepada apa? Al-karahah. Ya. Jelas sampai sini? Ya, misalnya yang memalingkan larangan dari makna haram kepada makna yang lain, ya, dari makna haram kepada yang makna yang lain. Misalnya sebagian ulama menyebutkan ketika larangan tersebut terkait dengan adab-adab keseharian. Maksudnya yang dimaksud dengan adab-adab seperti ini. Jadi ada suatu amalan ini adalah amalan tabiat manusia, yakni semua manusia mengerjakannya, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni manusia normal mengerjakan itu. Tapi kemudian Islam datang memberikan tata cara tertentu tentang adab-adab seperti itu, tentang amalan-amalan adat seperti itu. Maka ini hukumnya katanya larangan yang tersebut di situ hukumnya al-karahah. Saya kasih contoh, buang air. Ya, buang air, makan. Jelas ya? Buang air, makan, apalagi tidur. Apa tadi? Tidur. 6. Ini kan semua pekerjaan apa? Pekerjaan keseharian. Ini perkara urf, perkara adat. Tapi kemudian Islam datang untuk menentunkan, ya, menuntunkan. Jelas sampai sini? Nah, di antara tuntunan tersebut misalnya la ta'kulu bishimal, jangan makan pakai tangan kiri. Ini apa? Larangan. Jelas sampai sini? Larangan. Atau kata Nabi SAW, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Atau apa? La yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan, ini semua larangan. Jangan cebok dengan tangan kanan. Ini semua apa? Larangan. Larangan di sini apakah bersifat haram atau makruh? Kata para fuqaha hukumnya makruh, bukan bersifat haram. Kenapa? Karena ini adalah larangan dalam bab-bab, dalam amalan adat, dalam apa? Hal-hal yang bersifat adab. Ya, hal-hal yang bersifat adab. Karena itulah ada kaidah di kalangan fuqaha bahwa secara umum hukum asal larangan dalam adab, dan ini sebagian besarnya, walaupun ada yang diperkecualikan, tapi secara umum semua larangan dalam babul adab itu larangannya bersifat karoha, bukan bermakna tahrim. Dan itu pembahasannya panjang di
apa pembahasannya di ilmu usul fikih. Jelas ya? Bahwa hukum asal, hukum dari setiap larangan dalam babul adab itu apa? Hukumnya adalah al-karahah. Hukumnya adalah al-karahah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka apa? Fajtanibuhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata fatrukuhu. Beliau tidak menggunakan kata fatrukuhu, maka tinggalkanlah. Beliau menggunakan kata fajtanibuhu, yaitu apa? Jauhilah. Jauhilah itu bukan sekedar meninggalkan, tapi jangan juga dekat-dekat ke situ. Jangan juga melakukan perbuatan yang bisa mengarahkan ke sana. Ya kan? Ya. Jangan juga melakukan perbuatan yang bisa mengarahkan ke sana. Karena itulah ada kaidah dari qawaid al-fiqhiyah, ya. Dari qawaid al-fiqhiyah disebutkan oleh para ulama bahwa al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Iya. Atau mungkin lebih tepat yang satu ya. Dikatakan apa? Ma la yatimmu. Ya. Ma la yatimmu tarkul haram illa bitarkihi, ya, fatarkuhu wajib. Ya. Bahwa segala sesuatu, segala sesuatu yang la yatimmu, atau kita pakai gunakan bahasa lain saja, bahasa umum, yaitu manhi. Ya. Ma la yatimu tarku manhiin, ya, illa bitarkihi atau illa bihi fatarkuhu apa fahuwa manhi. Saya ulangi, ma la yatimu tarku manhiin anhu fahuwa manhi. Ya, simpelnya seperti itu. Bahwa segala sesuatu yang tidak sempurna kita meninggalkan larangan tanpa dia, maka dia juga dilarang. Ya. Ma la yatimmu tarku manhiin anhu illa bihi fahuwa manhi. Ya, segala sesuatu yang tidak sempurna kita meninggalkan larangan kecuali dengan meninggalkan itu, maka itu juga dilarang. Maka itu juga dilarang. Ini kalau kita mau jabarkan ke haram dan makruh, ya seperti tadi. Segala sesuatu, ya, yang tidak sempurna kita meninggalkan yang haram kecuali meninggalkan itu, maka itu juga haram. Ya, ini kalau kita mau jabarkan. Dan segala sesuatu yang tidak sempurna kita meninggalkan yang makruh kecuali dengan meninggalkan itu, maka itu juga makruh. Ya, itu juga apa? Makruh. Jelas ya? Nah, maka ini apa namanya? Bahwa bisa juga dikatakan tadi al-wasail laha ahkamul maqasid, tapi mungkin lebih tepat di sini. Ya. Yaitu apa? Segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang menjadi sebab menuju kepada sesuatu tersebut, maka apa? Sesuatu itu hukumnya sama seperti tujuannya. Sama seperti apa? Tujuannya. Baik, saya kasih contoh. Ya. Kalau kita bahasakan kemarin apa namanya? Bahasa dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ada namanya al-muharram, ada namanya apa? Al-harim. Ya. Al-muharram itu sesuatu yang diharamkan secara zatnya. Dianya memang diharamkan. Dan al-harim adalah segala sesuatu yang kalau dilakukan maka mengantarkan kepada apa? Mengantarkan kepada yang haram. Maka ini juga wajib untuk ditinggalkan. Iya. Ketika perzinahan itu diharamkan, maka segala hal yang bisa mengarahkan kepada perzinahan itu juga apa? Diharamkan. Iya. Makanya kita katakan tadi bisa juga masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Iya. Walaupun butuh penjabaran lebih lanjut tentang masalah ini, tapi ala kulli hal, ya, segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram, maka dia juga apa? Haram. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang makruh, maka dia juga apa? Dia juga makruh. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang, maka dia juga dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata fajtanibuhu, tidak menggunakan kata fatrukuhu. Ya? Tidak menggunakan apa? Fatrukuhu, tinggalkan, tapi dikatakan ijtanibu. Iya. Ijtanibu itu dari kata jan. Apa artinya janbun? Jan artinya apa?
sisi. Ya, yakni apa-apa yang saya larang kalian darinya, jadikan dia di satu sisi dan kamu di sisi yang lain, yang tidak akan ketemu. Ibarat koin kan punya dua sisi. Itu biar mau diapakan tidak bisa ketemu sisi sini sama sisi sini. Kenapa? Karena mereka samping-sampingan, punggung-punggungan. Nah, maka meninggalkan sesuatu atau menjauhi ijtinabus syai', menjauhi sesuatu itu lebih dalam perintahnya dibandingkan sekedar disuruh apa? Meninggalkan. Ya, semisal dengannya firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Tidak dikatakan la taf'aluz zina atau la taznu. Tidak dikatakan seperti itu, jangan kalian berzina, tidak, tapi dikatakan jangan mendekati. Kenapa? Karena segala hal yang tidak sempurna kita meninggalkan zina, kecuali dengan meninggalkan hal itu, maka itu juga diharamkan. Sebagaimana haramnya apa? Sebagaimana haramnya zina. Jelas sampai sini? Ya. Dalam perkara apa saja? Dalam perkara apa saja? Semua bentuk transaksi, ya. Semua bentuk transaksi yang merupakan sarana kepada transaksi yang diharamkan, maka transaksi itu juga apa? Diharamkan. Ada sebuah transaksi yang haram, tapi tidak sempurna kita meninggalkannya kecuali meninggalkan transaksi yang ini nih, maka itu juga diharamkan. Itu juga apa? Diharamkan. Jelas ya? Nah, membunuh diharamkan. Tidak sempurna seorang meninggalkan pembunuhan kecuali dia meninggalkan semua asbab yang mufdiya ilaih, yang bisa mengantarkan ke sana, berupa perselisihan, perpecahan dan seterusnya. Ya, kebencian, hasad. Jelas ya? Nah, maka semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita punya dua kewajiban. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, tinggalkan larangan tersebut, dan yang kedua, tinggalkan juga segala hal yang bisa mengantarkan ke sana. Ya, tinggalkan juga segala hal yang bisa mengantarkan kepada apa? Yang dilarang tersebut. Dan ini yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, yakni larangan-larangan Allah, maka jangan kamu dekati. Maka jangan kamu dekati. Baik. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bih faf'alu minhu mastata'tum." Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Amar. Apa itu amar? Amar adalah istida'ul fi'il. Ya. Amar adalah apa? Amar adalah tolabul fi'il, bukan istida'ul fi'il. Amar adalah tolabul fi'il, permintaan untuk mengerjakan sesuatu. Kalau larangan tadi tolabul kaffi, permintaan untuk menahan dari sesuatu. Kalau amar adalah tolabul fi'il, ya, permintaan agar dilakukan sesuatu tersebut. Itu amar. 6. Dan amar sebagaimana an-nahyu tadi juga terbagi menjadi dua. Ada amrun jazim dan ada amrun ghairu jazim. Ada amrun jazim dan ada amrun ghairu jazim. Ada perintah yang bersifat mengharuskan dan ada perintah yang tidak bersifat mengharuskan. Ada perintah yang mengharuskan dan ada perintah yang tidak bersifat mengharuskan. 6. Adapun perintah yang mengharuskan, itulah yang dinamakan apa? Dinamakan al-wajib. Perintah yang bersifat mengharuskan itu namanya apa? Al-wajib. Atau kalau kita mau menggunakan istilah yang lebih detail, al-ijab. Ya, tapi la ba'sa bih, al-wajib. Ini bab musyahhad fil istilah. Nah, kita katakan bahwa talabun jazim, yakni sesuatu. Tentunya ketika saya katakan talabun jazim, permintaan yang bersifat mengharuskan, siapa yang meminta di sini? Syariat tentunya kan. Ini definisi yang saya sebutkan tentunya bukan definisi yang persis seperti istilahnya usuliin. Di sini hanya saya mempermudah. Wa illa definisi amr itu adalah apa? Ma amara bihi syari' amron jazim. Ya, tadi nahyun adalah ma naha anhu syari' nahyan jazim. Al-karaha al-makruh ma naha anhu syari' nahyan ghairu jazim. Ya, itu tentunya jelas dari syariat. Makanya saya tidak sebutkan itu lagi.
Saya hanya ingin fokus ke bentuk perintahnya dan bentuk apa? Bentuk larangannya. Jelas ya? Bahwa perintah itu adalah wajib adalah amrun jazim. Perintah dari syariat yang perintahnya bersifat mengharuskan. Bersifat apa? Mengharuskan. Sementara amrun ghairu jazim, perintah syariat tapi tidak bersifat mengharuskan adalah apa? Al-mandub atau as-sunnah atau nafilah atau mustahab dan semacamnya, istilah-istilah yang masyhur di kalangan usulin untuk menamakan apa amalan yang seperti ini, amalan yang diperintahkan tapi perintahnya tidak bersifat apa? Mengharuskan. Taib. Dan lafadz amar, lafadz perintah dengan kedua bentuknya, mau perintah wajib maupun perintah sunnah, itu lafadz perintahnya adalah dengan menggunakan fi'il amar. Maka semua fi'il amar dalam Quran dan sunnah yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf itu memberikan faedah apa? Memberikan hukum apa? Perintah. Itu diperintahkan. Jadi semua yang datang dalam bentuk fi'il amar itu berarti diperintahkan. Ya. Jelas sampai sini? Itu berarti diperintahkan. 6. Demikian pula kata para ulama, fi'il amar atau fi'il mudhari yang bergandengan dengan lamul amr. Ini pembahasan apa? Usul fikih ya. Ini sekedar itmam faedah saja. Fi'il mudhari yang bersambung dengan lam al-amr. Misalnya firman Allah Ta'ala apa namanya? Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin atau ila juyubihin. Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihin. Hendaknya perempuan tersebut menurunkan apa namanya? Khimar mereka sampai ke dada mereka. Maka di sini perintah karena fi'il mudhari bergandengan dengan lamul amr di depan. Fal yadribna wal yadribna, hendaknya mereka menurunkan. Perintah. Baik. Kemudian hukum asal dalam hukum asal dalam perintah adalah wajib. Sebagaimana tadi hukum asal dalam larangan apa? Haram. Hukum asal dalam perintah adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum apa? Hukum wajib. Ya. Maka kalau dapatkan larangan, tidak boleh seorang kalau dapatkan perintah, tidak boleh langsung seorang berpikir siapa tahu ini perintah, hukumnya sunnah saja. Tidak boleh. Hukum asal perintah adalah apa? Adalah wajib. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya. Dan banyak sekali awamir dalam syariatul Islam yang tersebut dalam nusus Quran maupun as-sunnah. Baik. Maka hukum asal dalam perintah adalah apa? Al-wajib. Ya. Kapan keluar kepada hukum sunnah? Kalau ada yang memalingkan. Ada yang memalingkan. Misalnya yang memalingkan ya, Nabi SAW sudah menyuruh, tapi setelah disuruh, kemudian beliau berkata, liman sya, bagi siapa yang mau kerjakan silakan, yang tidak juga tidak ada masalah. yakni perintahnya dikaitkan dengan keinginan hamba. Jadi kalau ada perintah, hukum asal perintah hukumnya apa? Wajib. Tapi kemudian perintahnya dikaitkan dengan kehendak hamba, itu berarti perintahnya bukan perintah wajib, perintah sunnah. Contoh misalnya firman Allah Ta'ala, sabda Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Seandainya hadisnya sampai di sini, maka salat qabla maghrib jadi wajib. Jelas sampai sini, hukumnya wajib. Kenapa? Perintah, bahkan perintahnya 3 kali loh. Tapi pas ketiga kalinya beliau bersabda apa? Liman sya', bagi siapa yang mau. Ketika dikaitkan perintah salat maghrib bagi siapa yang mau, menunjukkan apa? Jelas sampai sini? Ya, menunjukkan perintahnya perintah sunnah. Perintahnya perintah sunnah. Baik, dan ini pembahasan panjang dalam usul fikih. Termasuk juga di dalamnya adalah yang memberikan hukum sunnah adalah semua perintah dalam babul adab seperti yang kita sebutkan tadi. Misalnya saya kasih contoh perintah dalam babul adab. Nabi SAW menyebutkan di antara sunnah kalau mau tidur apa? Disebutkan apa? Idza ata ahadukum idza awa ahadukum ila madja'ihi falyatawadda wudu'ahu lis-shalah thumma taji' ala syaqqihil ayman thumma liyaqul. Perhatikan, kalau seorang sudah berada di tempat tidur, seorang sudah akan pergi tidur, maka falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Kemudian apa? Falyattaji' ala syaqqihil ayman, kemudian berbaring di sisi tubuh bagian kanannya. Tsumma liyaqul, kemudian dia membaca doa sebelum tidur yang masyhur. Baik.
seandainya semua perintah hukum asalnya adalah apa? Wajib, maka wajib wudu sebelum tidur. Wajib tidurnya itu ke sebelah kanan dan wajib membaca zikir tidur. Tapi tidak ada ulama yang memandang demikian. Dan perhatikan, tidak ada satupun dalil-dalil dari hadis yang lain yang memelingkan perintah ini. Mana ada dalil yang memerintahkan? Ya, kan begitu. Tidak ada dalil yang memerintahkan. Kata para ulama, perintah di sini hukumnya sunnah. Kenapa? Karena perintahnya dalam babul adab, yakni adab-adab tidur. Dalam bab apa? Dalam babul adab. Maka di sini perintahnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah semuanya. Karena ini mimbabil adab. Jelas sampai sini? Taib. Ketika dikatakan ya fulan kul biyaminik, ya fulan sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan itu perkara adab. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai fulan, ya, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan makanan yang terdekat. Ini perintah. Apa hukum perintahnya? Kata jumhur ulama hukumnya adalah sunnah. Ya, kata mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Karena itulah membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat, hukumnya semua adalah apa? Adalah sunnah. Kenapa? Karena ini perintah dalam bab apa? Dalam babul adab. Ya. Namun sekali lagi yang perlu kita perhatikan di sini, seorang muslim, ya, ketika dia mengetahui sesuatu itu hukumnya sunnah, maka sunnah diketahui ya untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Yani ketika kita mengetahui itu hukumnya sunnah, itu memotivasi kita untuk mengamalkan. Karena sunnah itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala kalau kamu kerjakan dan tidak dihukum kalau kamu tinggalkan. Tapi kalau saya tinggalkan saya tidak dihukum. Tapi kalau saya kerjakan saya dapat pahala. Muslim yang berakal akan mengerjakannya. Ya kan? Muslim yang berakal akan mengerjakannya karena ini mendapatkan pahala. Jelas? Baik, ini beberapa pembahasan berkenaan dengan al-amr. Berkenaan dengan al-amr. Baik, dan penjabarannya panjang di usul fikih. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. 6. Di sini juga sebagaimana tadi ma la yatimmu, ya, ma la yatimmu tarkul manhi anhu fahuwa manhi. Segala sesuatu yang tidak sempurna kita meninggalkan yang dilarang kecuali dengan itu, maka itu juga dilarang, maka itu juga berlaku dalam perintah. Ma la yatimmu, ya, ma la yatimmu fi'lal ma'muri, ma la yatimmu fi'lul ma'muri illa bihi fahuwa ma'mur. Ma la yatimmu fi'lul ma'muri illa bihi fahuwa ma'mur. Segala sesuatu yang tidak sempurna, ya, kita mengerjakan yang diperintah kecuali dengan itu, maka itu juga diperintah. Segala sesuatu yang tidak sempurna kita mengerjakan perintah kecuali dengan itu, maka itu juga diperintah. Kalau kita jabarkan kepada bentuk wajib dan sunnah, ya sama seperti tadi. Segala sesuatu yang tidak sempurna kita mengerjakan yang diperintahkan kecuali dengan itu, maka itu juga segala sesuatu yang tidak sempurna kita mengerjakan kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga hukumnya apa? Wajib. Dan segala sesuatu yang tidak sempurna kita mengerjakan yang sunnah kecuali dengan sesuatu itu, maka dia juga hukumnya apa? Sunnah. Jelas sampai sini? Nah, karena itulah kata para ulama, amrun bi syai'in amrun bihi, ya, wa bima, yakni wa bi asbabihi. Bahwa perintah terhadap sesuatu, kewajiban kita ada dua. Ketika kita diperintahkan mengerjakan sesuatu, kewajiban kita ada dua. Yang pertama, kerjakan sesuatu itu, dan yang kedua, kerjakan segala hal yang menyempurnakan sesuatu itu. Jelas ya? Kerjakan sesuatu itu dan kerjakan juga semua hal yang apa? Yang menyempurnakan sesuatu tersebut. Karena itulah perhatikan, semua dalil-dalil tentang wajibnya sholat itu bisa dipakai berdalil untuk wajibnya wudu. Wajibnya apa? Toharo. Kenapa? Karena toharo adalah syarat syahnya wudu. Syarat syahnya apa? Salat. Tidak ada salat kalau tidak ada toharo. Maka ketika dikatakan wa aqimus shalah, maka maksudnya adalah apa? Kerjakanlah salat dan kerjakan juga segala hal yang menyempurnakan salat kamu. Yang membuat salatmu itu apa? Sempurna. Kerjakan juga. Ya. Maka perintah untuk sholat mencakup perintah untuk berwudu,
perintah membersihkan najis, perintah menutup aurat, perintah menghadap kiblat. Kan begitu? Perintah masuk Islam sebelumnya. Kalau dia tidak muslim. Jelas ya? Ini perintah. Maka segala hal yang kalau kita diperintahkan mengerjakan sesuatu, namun tidak mungkin kita sempurna mengerjakan perintah itu kecuali mengerjakan yang sekitar-sekitarnya ini, maka yang sekitar-sekitarnya juga apa? Ya, diperintahkan. Jelas sampai sini? Maka perintah untuk sholat di masjid adalah perintah untuk berjalan ke sana. Ya kan? Perintah untuk berjalan apa? Ke sana. Ya. Perintah untuk menahan makan dan minum sejak dari terbit fajar. Kalau begitu, sejak kapan kita menahan? Apakah bersamaan dengan terbitnya fajar atau sebelumnya? Harus sebelumnya. Tidak mungkin kita menahan makan dan minum bersamaan dengan apa? Terbitnya fajar. Karena kalau seperti itu pasti batal puasa. Karena ada satu waktu di mana kita tidak puasa, walaupun beberapa detik. Jelas sampai sini. Karena itulah para ulama mengatakan tidak sempurna seorang imsak, ya, menahan diri dari pembatal puasa kecuali dia menahan pembatal puasa pada sedikit bagian di akhir malam. Harus masuk malam. Demikian pula ketika disuruh mencuci wajah. Mau tidak mau, untuk kesempurnaan mencuci wajah harus ada bagian rambut yang kena. Tidak mungkin tidak. Harus ada bagian telinga yang kena dan harus ada bagian dagu yang kena. Tidak mungkin pas-pas seperti itu, tidak mungkin. Pasti untuk kesempurnaannya harus ada yang harus lewat ke anggota sebelahnya. Di atas harus masuk ke rambut, di bawah harus masuk ke dagu, di sini harus kena telinga. Itu kesempurnaan mencuci wajah. Jelas sampai sini ya? Ya. Nah, ini yang dimaksud di sini, bahwa perintah terhadap sesuatu itu adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut dan juga mengerjakan segala hal yang menyempurnakan apa? Sesuatu tersebut. Dan inilah yang disinggung oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang lain, tilka hududullahi apa? Itu berkenaan dengan perintah, tapi jangan melewati batas ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, labas. Itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka jangan lewati batas. Ya, jangan lewati batas. Yani jangan berlebihan dalam mengerjakan perintah. Kita skip dulu itu, bukan pembahasannya di sini. Jadi ketika Rasulullah SAW atau Allah dan Rasulnya memerintahkan terhadap sesuatu, maka kewajiban kita dua: kerjakan sesuatu itu dan kerjakan apa konsekuensinya. Disinilah pentingnya ilmu. Disinilah apa pentingnya ilmu. Ketika kita dilarang dari sesuatu, maka kewajiban kita bukan hanya mempelajari sesuatu itu, tapi juga mempelajari apa-apa yang bisa mengantarkan kepada apa? Sesuatu itu. Ketika kita diperintahkan mengerjakan sesuatu, maka apa? Bukan hanya kita mempelajari sesuatu tersebut, tapi juga kita harus mempelajari apa? Apa-apa yang bisa menyempurnakan perintah tersebut. Dan itulah pekerjaannya para fuqaha. Ketika mereka berbicara wudu, mereka tidak hanya berbicara mengenai tata cara wudu, mereka berbicara mengenai syarat sahnya wudu dan apa pembatal wudu. Ketika masuk dalam kitabus shalah, bukan hanya dibahas mengenai rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya salat, tapi juga dibahas apa syaratnya sah salat, syarat sah salat dan apa pembatal salat. Semua seperti itu. Nah, summa qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. 6. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dalam perintah, ya, perintah tidak seperti larangan. Kalau larangan tidak ada tawar-menawar, hatman harus ditinggalkan. Tinggal haram atau makruh saja, kan begitu. Tapi secara umum yang namanya larangan ditinggalkan. Sementara yang wajib Rasulullah SAW kaitkan dengan apa? Kemampuan. Ya. Kaitkan dengan kemampuan. Ini fadlu minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa? Ya, kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan potensi kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dan juga firman Allah Ta'ala, wala tukallafu nafsun illa wus'aha. Wala tukallafu nafsun illa wus'aha. Dalam ayatul dain itu. Ya. Dan tidak ada satupun jiwa yang dibebani kecuali sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya.
Ya. Maka ini kaidah yang sangat agung dalam syariatul Islam, ya. Dari dalil-dalil inilah lahir satu kaidah kubra dalam syariatul Islam. Ya. Ada satu kaidah kubra dalam disiplin ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Ya. Dalam al-qawaid al-fiqhiyah, para ulama menyebutkan ada 5 qawaid kubra. Ya, khamsu qawaid al-kubra. Ya. Kenapa dikatakan kubra? Karena ini 5 kaidah, masing-masing dari kaidah ini mencakup sebagian besar atau bagian besar yang banyak dalam syariat kita. Banyak sekali masail, furu' syariat masuk ke dalam masing-masing, bukan gabungannya. Masing-masing dari 5 ini cakupannya luas dalam syariat Islam. Makanya dikatakan apa? Qawaid kubra. Ada 5 qawaid kubra dalam Islam. Yang pertama adalah al-a'malu binniyah. Al-a'mal bin niyah. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kalau yang pertama tadi al-a'malu binniyah, yakni amalan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Bahwa kesulitan itu menjadi sebab datangnya kemudahan. Setiap kali ada hamba yang mendapatkan kesulitan mengerjakan ibadah, selalu ada kemudahan dari Allah Ta'ala. Itu kaidah umum syariat. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan. Ya. Jadi yang ketiga, al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Kesulitan itu menjadi sebab datangnya kemudahan. Yang keempat, la dharar wa la dhirar. Ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. La dharar wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Dan yang kelima, al-'adatul muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah, yakni kebiasaan di tengah masyarakat itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum. Bisa dijadikan sebagai sumber hukum dengan batasan-batasan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Taib. Kira-kira dari 5 qawaid kubra ini, hadis ini menjadi dalil dari yang mana? Yang mana? Iya, yang ketiga, al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Kemudahan, kesulitan itu sebab datangnya apa? Kemudahan. Kenapa? Kata Nabi SAW, faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakan perintah. Kapan saya perintahkan, kerjakan. Tapi kalau kamu tidak bisa, ya sudah, kerjakan semampu kalian. Ya, ini diberikan kemudahan. Ya, diberikan apa? Kemudahan. Al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Kamu mau berwudu, nggak ada air, ya tayamum. Kan begitu, tayamum. 6. Kamu mau sholat, berdiri, nggak bisa berdiri, ya duduk, nggak bisa berduduk, Ittija itu tidur di samping sisi tubuh, sunnahnya bagian kanan. Tidak bisa ittija, istilqa, baru menghadap ke atas, ke langit-langit. Jadi ittija dulu, baru istilqa dalam sholat. Ya. Setelah itu kalau tidak bisa juga, tidak bisa qomat kamit mulutnya, ya sholat dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa isyarat mata, dengan hati. Ini semua kemudahan dalam mengerjakan sholat. Berdiri, duduk, istilqa, ittija, istilqa, baru kemudian dengan mata atau dengan hati. Kemudahan. Zakat. Jelas sampai sini? Aduh, saya mau bayar zakat, tapi piutang saya masih di luar semua. Ya sudah, kamu wajib zakat tapi belum wajib keluarkan sekarang. Nanti kalau kamu terima, bayarkan zakat. Silakan. Diizinkan. Aduh, saya kelihatannya sibuk 2 tahun ini. Saya langsung mau bayar zakat 2 tahun. Boleh atau tidak? Boleh. Selalu ada kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Atau sababun lit-taisir. Jelas ya? Kemudian apa? Puasa. Saya mau safar. Ribet, agak susah kalau puasa, safarnya berat. Sudah, silakan berbuka. Silakan berbuka. Ya, repot kalau setiap mau sholat wudu, lepas sepatu. Ya silakan mengusap sepatunya. Enggak usah dilepas sepatunya. Ya kan? Apalagi saya mau memperbanyak sholat sunnah.
dalam safar, tapi kalau saya setiap mau salat sunnah harus turun dulu menghadap kiblat, repot. Ya sudah, salat sunnah di atas kendaraan menghadap selain kiblat tidak ada masalah, walaupun bukan menghadap kiblat. Nah, puasa dan seterusnya. Ya, salat kami safarnya ini jarak jauh. Jarak jauh, sementara kalau harus turun salat kemudian 4 rakaat ya memakan waktu, maka saya akan kerjakan 2 rakaat saja di qasar, ya, bahkan di jamak, kan begitu. Ini semua merupakan apa? Rukhsah dalam syariat, keringanan dalam syariat, ya. Haji juga demikian, semua nas-nas syariat kapan tidak bisa kerjakan selalu ada kemudahan dari syariat, selalu ada kemudahan dari syariat. Jelas ya? Taib. Demikian pula misalnya ini berkenaan dengan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Ya. Saya mau sholat misalnya, tapi saya lagi di atas kendaraan. Di atas apa? Di atas kendaraan. Nah, kemudian tidak mungkin saya sholat menghadap kiblat. Sementara ini sholatnya sholat wajib, harus menghadap kiblat, ya kan? Harus menghadap kiblat. Saya juga tidak bisa berdiri karena dalam kendaraan. Karena dalam apa? Dalam kendaraan, saya tidak bisa berdiri. Gimana caranya berdiri dalam kendaraan? Tidak mungkin kan? Sementara berdiri adalah rukun sholat. Lihat sampai sini, rukun sholat. Sementara kalau saya tunggu harus turun, sudah habis waktunya, sudah habis subuh. Kalau saya turun baru sholat. Bagaimana? Apa yang saya lakukan? Ya, sholat di atas kendaraan. Sholat di atas apa? Kendaraan. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sholat di atas kendaraan. Sholat subuh di atas kendaraan sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Ya. Walaupun kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai apakah setelah turun dia harus mengqadha sholatnya atau tidak. Jelas ya? Nah, dalam mazhab Syafi'iyah diwajibkan untuk mengqadha, diulangi sholatnya. Karena tadi sholatnya tidak sempurna. Ya, dia hanya diperintahkan sholat untuk hurmatul waqt, untuk menghormati waktu. Jangan sampai habis waktu dalam keadaan dia tidak sholat. Maka tetap dia sholat di situ, namun tetap dia wajib untuk mengulang sholatnya. Kenapa? Dia tidak berdiri tadi, padahal berdiri rukun sholat. Dia tidak menghadap kiblat, padahal menghadap kiblat syarat sahnya sholat. Nah, jelas sampai sini. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Munzir dan selainnya memilih, ya, ikhtiar beliau sesuai dengan mazhab jumhur yang mengatakan bahwasanya tidak perlu diulang. Ala kulli hal itu mukhtalafun fi. Baik. Sudah ya, maka ini dalil dari kaidah al-masyaqqatu sababun lit-taysir. Al-masyaqqatu sababun lit-taysir. Kemudian perhatikan di sini. Ketika disebutkan perintah, disebutkan larangan, apa disuruhnya? Tinggalkan, tidak dikatakan tinggalkan semampu kalian, tidak. Pokoknya tinggalkan. Ketika disebutkan perintah, apa yang disebutkan? Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Ini menunjukkan ini salah satu kaidah dari kaidah lain dalam pembahasan qawaid fikih, yaitu qawaid idza ta'aradat al-maslahah wal mafsadah. Ketika berkumpul maslahat dan mafsadat dalam sebuah perbuatan, maka didahulukan meninggalkan mafsadat. Jelas sampai sini? Ketika berkumpul dalam suatu amalan, usaha untuk mendapatkan maslahat, tapi seiring dengan itu kita melakukan yang dilarang, maka kita harus tinggalkan itu. Ya, kita harus tinggalkan itu. Istilahnya dalam kaidah fikih apa? Tarkul mafasid muqaddamun min jalbi al-masalih. Meninggalkan mafsadat lebih didahulukan dibandingkan mendapatkan maslahat. Meninggalkan mafsadat lebih didahulukan dibandingkan apa? Ya, mewujudkan atau meraih suatu maslahat. Saya kasih contoh. Dalam wudu disunnahkan bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung. Maka kalau saya berwudu dan saya bersungguh-sungguh menghirup air ke hidung, itu namanya apa? Berusaha untuk mewujudkan apa? Maslahat. Karena itu kebaikan. Tapi kalau saya sedang puasa, itu sangat rawan tertelan. Kalau tertelan, batal puasa saya. Jelas sampai sini? Kalau saya batal puasa, saya batalkan puasa gara-gara itu berarti apa? Mafsadat. Maka dalam keadaan seperti ini, meninggalkan mafsadat lebih diutamakan dibandingkan apa?
melakukan maslahat, maka tetap disunnahkan kamu menghirup air ke hidung, tapi tinggalkan maslahatnya. Yani jangan serius, jangan dihirup kencang-kencang. Yang penting masuk begitu saja, sudah cukup. Kenapa? Karena apa? Tarkul mafsadah muqaddam min jalbil manfaah. Ya, tarkul mafsadah muqaddam min jalbil manfaah. Ya, ada beberapa ibarat di kalangan ulama, tapi intinya seperti tadi lah. Ya, kalau kita bilang mungkin apa ya? Ya, meninggalkan hal yang apa namanya? Meninggalkan hal yang dilarang lebih didahulukan dibandingkan apa? Melakukan yang diperintahkan. Jelas? Taib. Contoh misalnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Sholat dalam masjid yang ada kuburannya. Taib, sholat itu maslahat atau bukan? Ya maslahat, jelas. Sholat maslahat. Tapi kalau kamu kerjakan di masjid yang ada kuburannya, kamu juga apa? Melakukan mafsadat. Jadi berkumpul dalam satu ibadah, dalam satu amalan, ada usaha mendapatkan maslahat, tapi juga apa? Di dalamnya terdapat apa? Ya, melanggar atau berusaha untuk mewujudkan mafsadat. Maka apa? Dalam keadaan seperti ini didahulukan meninggalkan mafsadat. Jangan sholat di masjid seperti itu. Jangan sholat di masjid seperti itu. Karena meninggalkan yang dilarang lebih didahulukan dibandingkan mewujudkan apa? Mewujudkan maslahat. Nah, sudah ya, ini juga penjabarannya dalam apa disiplin ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, bahwa ketika bertemu antara ketika seorang dikasih opsi, kamu kerjakan perintah atau tinggalkan larangan, maka didahulukan meninggalkan larangan dibandingkan menjalankan apa? Perintah. Jelas ya, ini penjabarnya di qawaid al-fiqhiyah. Kemudian perhatikan selanjutnya, ketika disebutkan larangan, kata Nabi SAW, tinggalkan. Ketika disuruh diperintahkan, apa beliau sabdakan? Kerjakan. Pokoknya kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang jelas jangan tinggalkan. Perhatikan kalimat mastata'tum, itu kalau kayak kita bilang tolong kamu kerjakan, pokoknya kamu kerjakan semampu, pokoknya yang penting harus kamu kerjakan. Itu menunjukkan apa? Ini ya, memang di satu sisi terdapat ada kemudahan, tapi di sisi lain menunjukkan apa? Penekanan yang harus, ya atau tidak? Iya, karena terserah kamu, misalnya ini 10 nomor nih, terserah kamu kerja berapa, yang penting harus ada isinya, biar satu, kan begitu ya? Menunjukkan harus, kan begitu ya? Jadi memang di satu sisi ada kemudahan, tapi di sisi lain kalimat mastata'tum itu memberikan isyar, memberikan kesan apa? Oh, ini tidak boleh kamu tinggalkan, sama sekali tidak boleh. Iya, kamu tidak sempurna, tidak apa-apa, ya sesuai kemampuan kamu silakan, tapi jangan kamu tinggalkan. Ya, maka memang kalimat mastata'tum mengandung faidah tashil, memberikan kemudahan, tapi dari sudut pandang yang lain, kalimat ini memberikan isyarat apa? Bahwa jangan coba-coba tinggalkan itu. Ini sudah dikasih kemudahan sekali nih, masa kamu mau tinggalkan lagi? Jelas sampai sini? Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa meninggalkan perintah lebih besar dosanya dibandingkan melanggar larangan. Meninggalkan perintah lebih besar dosanya dibandingkan melanggar larangan. Disuruh diperintahkan sesuatu, lakukan ini, dia tidak lakukan, apa hukumnya? Dosa. Dikatakan jangan kerjakan ini, tapi dia kerjakan, apa hukumnya? Dosa. Sama-sama dosa, tapi dosa yang dia dapatkan dari meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa yang dia dapat dari meninggalkan larangan. Afwan, melakukan yang dilarang. Saya ulangi, dosa meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa mengerjakan larangan. Ini tentunya kalau kita antara perintah dan larangannya selevel ya. Paham sampai sini? Ini tentunya kalau apa? Perintah dan larangannya apa? Head to head lah ya, selevel lah. Ya, tentunya tidak mungkin kita membandingkan perintah yang begini tingkatannya sama larangan yang di bawahnya sini. Yang perintah wajib sama larangan makruh. Kan itu kan jelas tidak, bukan itu yang diinginkan. Tapi maksudnya ketika ada suatu perintah dan larangan selevel, maka ketika perintahnya dilanggar dosa. Ketika larangannya dilakukan juga apa? Dosa. Tapi dosa meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa melanggar larangan. Kata para ulama, contoh jelas yang paling nampak kisah Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam meninggalkan perintah atau melakukan yang dilarang?
Nabi Adam, pelanggaran beliau itu tidak melakukan perintah atau melakukan yang dilarang? Hah? Nabi Adam melakukan yang dilarang. La ta'kulu, la apa namanya? Perintah dari Allah Taala, apa larangan dari Allah Taala? Ya. Jangan makan apa? Hadhihi syajarah. La, jangan. Berarti apa? Dilarang. Sementara iblis apa larangannya? Apa pelanggarannya? Melanggar perintah atau meninggalkan atau mengerjakan yang dilarang? Melanggar perintah. Usjudu li Adam. Perintah. Sujudlah kepada Adam. Lihat, hasilnya parahan mana? Nah, lebih parah iblis yang melanggar perintah dibandingkan Nabi Adam yang mengerjakan larangan. Dua-duanya dosa, dua-duanya berdosa. Jelas sampai sini? Dua-duanya berdosa. Tapi dosa yang didapatkan oleh orang yang meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa orang yang meninggalkan larangan. Mengerjakan larangan. Ya. Dosa orang yang meninggalkan perintah lebih besar dibandingkan dosa orang yang mengerjakan larangan. Jelas sampai sini ya? Maka ini faedah yang mufidah disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya apa? Tarkul awamir a'dhamu 'indallah min ijtinabin nawahi. Tarkul awamir a'dhamu indallah min ijtinabin nawahi. Bahwa meninggalkan yang diperintah lebih besar lebih dimurkai oleh Allah Taala dibandingkan apa? Ya, melakukan apa yang dilarang. Salah ketikan. Bentar. Taib. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan dua perintahnya, ya, man haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam sebutkan alasannya mengapa. Ya, kata beliau, ya, mengambil pelajaran dari umat terdahulu, karena yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah terlalu banyaknya mereka bertanya. Bukan sekedar bertanya. Bertanya itu bagian dari agama. Sudah berlalu dalam hadis Jibril. Tanya jawab bagian dari agama. Yang terlarang itu adalah terlalu banyak bertanya pada perkara-perkara yang sudah jelas. Iya. Di sini ada kaidah penting disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwa bertanya dalam Islam, bertanya dalam masalah agama itu ada tiga bentuk. Bertanya dalam masalah agama itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah menanyakan tentang syariat, ya, menanyakan tentang syariat, ya, atau menanyakan sesuatu syariat yang sifatnya wajib, ya, menanyakan suatu syariat yang sifatnya apa? Fardu, sifatnya wajib. Nah, maka hukum pertanyaan seperti ini juga wajib. Ya. Jadi ketika yang kamu pertanyakan itu hukumnya fardu, hukumnya kewajiban, maka kamu juga wajib untuk apa? Menanyakannya. Jelas sampai sini? Wajib untuk menanyakannya. Jadi saya ulangi. Yang pertama adalah pertanyaan tentang faridah, tentang al-wajibat, kewajiban. Ya, maka hukum bertanya di sini juga hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak mengetahuinya. Jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian yang kedua adalah menanyakan, ya, menanyakan perkara-perkara agama yang bukan sifatnya fardu, ya, namun tujuannya adalah untuk tafaqquh fid din, ya, jadi bukan sekedar mau diamalkan tapi untuk tafaqquh memang. Kalau yang fardu kan memang mau diamalkan, kan begitu, ya. Jenis pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang bukan perkara fardu, perkara-perkara yang sunnah, yang mandub, yang dan semacamnya, ya, yang mana tujuan dia bertanya selain untuk diamalkan juga untuk tafaqquh fid din, menambah wawasan ilmu agamanya, menambah pengetahuan apa? Agamanya. Nah, maka pertanyaan seperti ini hukumnya fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain. Yang pertama itu pertanyaan yang sifatnya perkara-perkara yang wajib. Kalimat wajib di sini bukan hanya yang sifatnya wajib dikerjakan, tapi juga yang wajib ditinggalkan, yang haram. Jelas sampai sini ya?
Jadi saya ulangi, pertanyaan jenis yang pertama adalah pertanyaan mempertanyakan sesuatu yang sifatnya kewajiban, baik wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Maka hukum bertanyanya apa? Fardhu ain. Semua muslim kapan ada sesuatu berkenaan dengan wajib dia kerjakan atau wajib dia tinggalkan dan dia tidak tahu, wajib bagi dia untuk bertanya. Berdosa kalau tidak bertanya. Jelas sampai sini? Berdosa kalau dia tidak bertanya. Fardhu ain. Yang kedua adalah menanyakan sesuatu yang bukan bersifat kewajiban. Misalnya sunnah dilakukan atau sunnah ditinggalkan. Ya. Di mana tujuan dia bertanya bukan sekedar untuk dia praktekkan sendiri, tapi juga untuk tafaqquh fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Maka ini hukumnya fardhu kifayah. Hukumnya apa? Fardhu kifayah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. 6. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din." Ya. Seandainya ada sekelompok orang yang tidak pergi berjihad, melainkan mereka tetap tinggal ya untuk bertafaqquh fid din. Ya, jadi hukumnya fardhu kifayah. Ada sebagian yang menuntut ilmu sementara yang lainnya pergi berjihad fi sabilillah. Nah, ini masuk dalam bentuk yang kedua, yakni menanyakan hal-hal yang bukan sifatnya kewajiban, bukan yang sifatnya wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan, ya. Dia menanyakan hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang makruh, ya. Bukan hanya tujuannya agar dia terapkan pada dirinya, tapi juga untuk dia apa? Untuk tafaqquh fid din. Ya, ini maksud dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya dari mana datangnya ilmu yang beliau peroleh ini, Ibnu Abbas. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni u'titu lisanan sa'ula wa qalban aqula." 6. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Inni u'titu lisanan sa'ula." Saya dianugerahi oleh Allah taala lisan yang suka bertanya. Lisan yang suka bertanya. Wa qalban aqula, dan hati yang berakal. Ya. Maka ini modal penuntut ilmu. Modal penuntut ilmu ada dua. Yang pertama akalnya bagus, yang kedua rajin bertanya. Ya, tentunya dengan batasan tadi. Apakah yang sifatnya wajib atau yang sifatnya apa? Ya. Karena itulah dari sini kita bisa memperoleh jenis pertanyaan yang ketiga, itu hal yang dilarang, yaitu apa? Menanyakan sesuatu yang selain dari dua di atas. Kapan pertanyaannya selain dari dua hal yang di atas, maka itu masuk dalam kandungan hadis ini. Kasratu masailihim, terlalu banyak mereka bertanya. Kapan pertanyaan kita kepada seorang alim tidak masuk dalam bentuk pertama atau bentuk yang kedua, kata Imam Nawawi, ini masuk dalam bentuk yang ketiga yang dilarang, dan ini yang diinginkan dalam hadis ini. Ya. Misalnya dia menanyakan pertanyaan spekulatif, pertanyaan itu belum terjadi atau bahkan tidak ada kejadian seperti itu ditanyakan. Misalnya ini biasanya masalah warisan atau masalah darah haid. Bagaimana kalau misalnya begini dan begitu, begini dan begitu? Tapi pertanyaannya itu kejadian enggak? Kadang kan cuma spekulatif, dirangka-rangka sendiri. Seandainya begini, seandainya begitu, bagaimana hukumnya? Atau tidak ada gunanya ditanya. Ya. Makanya pada dasarnya dalam fikih jangan menanyakan sesuatu yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Jelas sampai sini? Nah, lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bersamaan dengan hirs mereka, semangat mereka yang luar biasa dalam menuntut ilmu, tapi apa? Pertanyaan mereka tidak lebih dari berapa? 14 atau 24? Ya, sedikit lah, saya lupa, 14 atau 24. Tinggal dihitung saja dalam Al-Quran. Semua ayat yang dimulai dengan yas'alunaka, itu pertanyaan sahabat. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi, yas'alunaka anil hillah, yas'alunaka anil mahid, ya, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka madza uhilla lahum, ya, dan seterusnya dari ayat-ayat. Semua ayat yang diawali oleh yas'alunaka itu pertanyaan para sahabat, dan itu jumlahnya dalam Al-Quran tidak banyak, sedikit sekali. Ya. Kenapa ini? Kenapa pertanyaan mereka sedikit padahal mereka semangat? Karena ini dalam konteks turunnya wahyu. Ya. Allah Ta'ala melarang untuk menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau belum terjadi tidak usah ditanyakan, tunggu turun saja. Jelas sampai sini ya? Iya. Kisah yang paling atau dalil yang paling jelas menunjukkan masalah ini adalah kisah tanya jawabnya siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Lihat ucapannya Nabi Musa.
idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Baqaratan isim nakirah fi siyaki al-amr tufidu apa? Tufidul itlaq. Yani mau sapi mana saja, warna apa saja, mau sapi kota, sapi desa, sapi yang dipakai membajak sawah, mau sapi yang tidak membajak sawah, mau bebas, semua Baqarah. Jelas kenapa yang tidak jelas dari perintahnya. Tapi memang niatnya dari awal pengen menyelisihi, pengen cari-cari keringanan. Ditanyalah, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Akhirnya apa? Yang tadinya Baqarah luas menjadi apa? Sempit. Iya. Ya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harsa qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya. Jadinya lebih sempit lagi. Kemudian setelah itu apa? Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ditanyakan masalah warna lagi. Ya, tadinya warnanya sembarang, ini turun apa? Ditanyakan masalah warna. Menjadi apa? Sempit lagi. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Harus warna kuning yang indah kalau dipandang. Biar kuning kalau enggak indah dipandang enggak boleh. Harus kuning yang indah. Ya kan? Menjadi susah. Bukannya dikerjakan cepat-cepat, malah tambah muncul pertanyaan yang ketiga. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallahu la muhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha. Tidak boleh sapi yang dipakai membajak sawah, mengairi tanaman, ya. Dan tidak boleh ada aibnya, sempurna sapinya itu. Ya. Jelas sampai sini? Maka apa namanya? Dengan banyaknya pertanyaan, mereka hampir tidak bisa mengerjakannya. Lihat juga ketika Nabi SAW bersabda tentang kewajiban haji. Allah Ta'ala memfardukan kalian haji. Ada sebagian sahabat mengatakan, fi kulli am ya Rasulullah. Ini kan jelas perintahnya. Allah memfardukan kalian apa? Haji. Sudah. Kamu sudah kerjakan haji, ya sudah kerjakan. Dalam pembahasan usul fikih apa? Al-aslu fil awamir atau al-amru la yaqtadi at-takrar. Namanya perintah, hukum asal perintah itu artinya kamu cuma kerjakan satu kali, tidak perlu berulang-ulang. Sekarang jelas dari Nabi SAW, Allah fardukan kalian haji, perintah haji. Apa hukum asalnya? Kerjakan satu kali toh. Malah ditanya, ya Rasulullah, fi kulli am, apakah hajinya tiap tahun? Maka Nabi SAW berbalik, ya tidak memalingkan wajahnya. Sahabat itu pindah lagi ke depannya Nabi SAW. Tiap tahun ya Rasulullah, beliau pindahkan ke wajah yang ke arah yang lain. Benci dengan pertanyaan seperti itu. Yani ini kan jelas sekali. Allah fardukan haji, ya sudah kerjakan. Ya, kapan kamu sudah kerjakan satu kali, kamu sudah kerjakan perintah. Sampai kemudian beliau menjawab ketika kalinya dikatakan apa? Kalau saya mengatakan na'am, law qultu na'am, ya, lamastata'tum. Kalau saya katakan wajib tiap tahun, kalian tidak akan sanggup. Jelas ya? Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Daruni ma amartukum bih. Tinggalkan perintah yang saya perintahkan kepada kalian. Ini jangan diusik-usik. Perintahnya namanya perintah, kerjakan satu kali selesai. Nggak usah dipertanyakan. Nggak usah apa? Dipertanyakan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini faidah yang mufidah dari Imam Nawawi rahimahullah dalam masalah tiga jenis pertanyaan ini. Dua jenis yang pertama itu diwajibkan pertanyaan yang wajib, dan sisanya adalah pertanyaan yang yang dilarang. 6. Kemudian yang terakhir, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan karena mereka suka menyelisihi atau mereka menyelisihi nabi mereka. Ya. Tidak dilakukan penyelisihan kepada para nabi merupakan apa? Sebab kebinasaan. Ya, merupakan sebab kebinasaan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan semua kaum yang terdahulu dikarenakan mereka menyelisihi para nabi mereka. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini perkara yang jelas. Kalimat ini waqtilafuhum ala anbiya'ihim, ini saya kira tidak perlu penjelasan. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.